Halo teman-teman, ketemu lagi nih. Mari kita lanjutkan cerita yang kemarin ya. Dan sebelum dengarkan, tolong like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Lukisan orang-orang mati. Namanya Pak Heri. Dia salah satu warga di sini. Kebetulan Pak Heri sedang ronda. Dia sengaja keliling untuk memastikan tidak ada orang asing yang masuk ke kompleks ini. Untung saja dia melihat pintu rumahku yang terbuka, sehingga aku berhasil diselamatkan. Dia menemaniku sampai subuh dan paginya Pak Heri pamit pulang. Aku semakin khawatir dengan ayah. Sampai pagi ini tidak ada kunjung pulang. Aku berdiri menghadap jendela, memandangi jalan dan berharap ayah akan muncul di sana. Kata ayah, selama dia pergi, aku tidak boleh keluar rumah. Saat sedang melamun di depan jendela, tiba-tiba aku dengar suara pintu yang seakan dibanting. Suara itu berasal dari kamar yang penuh dengan lukisan. Kulihat pintu kamar itu terbuka. Aku menelan ludah. Walau dipenuhi rasa takut, ku dekati kamar itu dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Orang-orang asing yang kulihat semalam seolah tidak meninggalkan jejak apapun. Tapi tunggu dulu. Ada sebuah lukisan yang menarik perhatianku. Di dinding dekat jendela kamar ada lukisan wajah seorang lelaki yang sangat kukenal. Tidak salah lagi, itu lukisan wajah ayahku. Segera ku ambil kursi di dapur. Aku naik ke atas kursi untuk mengambil lukisan wajah ayah. Ku perhatikan dari dekat lukisannya. Ini benar-benar lukisan wajah ayahku. Siapa yang melakukan ini? Ku bawa lukisan itu ke dalam kamarku. Tak lama berselang, ponsel berdering. Di layar ponsel muncul nama ibuku. Ternyata ayah masih menyimpan nomor ibu. Ibu? Kamu di mana, Jason? Kamu pindah rumah ya? Kok ayah nggak bilang sama ibu? Tanya ibu yang langsung menodongku dengan pertanyaan. Iya bu, kami pindah rumah. Jason kira ibu tahu soal ini. Ayah kamu nggak bilang sama sekali. Kamu di mana sekarang? Bisa kasih tahu ibu lokasinya. Ayahmu ibu telepon nggak aktif. Aku loncat dari tempat tidur lalu berjalan ke jendela. Aku tidak tahu pasti alamat rumah ini, tapi di depan rumahku ada gapura yang bertuliskan Perumahan Gria Indah. Ku sebutkan nama perumahan itu kepada ibu. Oh, iya ibu tahu perumahan itu. Kamu jangan kemana-mana sebelum ibu datang ya. Iya bu, ayah juga sampai sekarang belum pulang. Pergi kemana ayahmu? Enggak tahu bu. Ya udah, ibu sekarang ke sana. Telepon pun ditutup. Ibu beberapa kali menelponku untuk menanyakan rumah mana yang kami sewa. Hingga akhirnya dia berhasil menemukan lokasi rumah ini. Ibu datang bersama suami barunya. Jelas, aku tidak suka dengan lelaki itu. Walaupun dia tampak ramah, tapi tetap saja aku tidak suka melihat ibu bersama lelaki lain. Sejak kapan ayahmu pergi? Tanya ibu. Kami duduk di ruang tamu. Dari semalam bu. Udah ibu bilang, kamu ikut ibu saja. Kalau sama ayah jadi terlancar kayak gini kan? Kata ibu dengan wajahnya yang terlihat kesal. Lelaki di sampingnya mengangguk-angguk. Om senang kalau kamu mau ikut dengan kami. Om udah beli video game buat kamu di rumah. Om juga mau nyekolahin kamu di sekolah favorit.
biar tambah pinter, kata lelaki gemuk itu sambil tersenyum. Aku tidak menanggapinya dan hanya tertunduk. Mau bagaimanapun, aku tidak akan pernah mau ikut sama ibu. Kasihan ayah. Dia pasti sedih kalau ditinggal sendirian. Ibu mengecek setiap ruangan rumah. Rumah ini nggak layak, Jason. Kumuh banget. Memang ayahmu udah nggak mampu bayar sewa rumah yang kemarin ya? Iya bu, kata ayah harga sewanya semakin tinggi. Ya harusnya ayahmu kerja lebih keras lagi biar bisa bayar sewanya. Gimana sih? Ibu berdecak kesal. Hari ini kamu ikut ibu aja yuk. Nanti kalau ayah udah pulang, ibu antarkan lagi ke sini. Ibu merangkul pundakku. Enggak, kata ayah. Aku gak boleh keluar rumah sebelum dia pulang. Ibu menghembuskan napas berat. Dia menoleh ke suaminya. Ya sudah, begini saja. Ibu bakal nemenin kamu di sini sampai ayah pulang. Aku mengangguk dan melirik ke arah laki gemuk itu dengan tatapan benci. Kamu mau nunggu di sini juga? Tanya ibu kepada suaminya. Oh enggak, aku masih ada kerjaan. Kebetulan hari ini ada pengiriman emas ke tokoku, jawab lelaki itu. Jason, kapanpun kamu mau, Om siap jadi ayah kedua buat kamu, katanya sambil mengelus kepalaku. Aku diam saja. Enak saja mau jadi ayah kedua aku. Aku gak mau punya ayah gemuk dan botak kayak dia. Aku masih berharap ibu dan ayah bisa bersama lagi kayak dulu. Ya sudah, aku pamit ya. Telepon aku kalau ayahnya Jason udah pulang. Nanti aku jemput, tambah lelaki itu. Aku semakin cemas karena sampai malam tiba ayah belum juga pulang. Ibu beberapa kali menghubungi ayah, tapi nomornya tetap tidak aktif. Ibu juga sudah menelpon kantor ayah dan kata pihak kantor, ayah hari ini tidak masuk kerja tanpa izin. Aku pun semakin cemas. Sudah larut malam dan ayah tidak kunjung pulang. Akhirnya, aku dan ibu ketiduran di kamar ayah. Tengah malam, lagi-lagi aku terbangun. Aku kaget karena ibu tidak ada di kamar. Apa dia sudah dijemput? Kalau benar, tega sekali. Ibu ninggalin aku sendirian. Kuraih ponsel yang tergeletak di atas tempat tidur lalu mencari nomor telepon ibu. Aku akan menghubunginya. Tapi saat telepon tersambung, ku dengar sebuah ponsel berbunyi. Itu ponselnya ibu yang tergeletak di atas lantai. Berarti ibuku belum pergi. Mungkin saja dia ke toilet. Bu, aku melangkah keluar kamar sambil memanggil ibu. Kulihat pintu kamar yang penuh dengan lukisan itu terbuka sedikit. Aku juga mendengar seorang sedang bernyanyi. Entah lagu apa yang ia nyanyikan. Suaranya sayup dan tidak terlalu jelas. Pelan-pelan ku dekati kamar itu. Aku sangat terkejut dengan apa yang kulihat. Di dalam kamar itu ada seorang lelaki yang sedang melukis figur ibu. Tepat di hadapan lelaki itu, ibuku diikat di atas kursi. Wajah ibu penuh darah, seperti habis dipukul dengan benda tumpul. Selain itu, ada pisau yang menancap di dada kiri ibu. Dapat kupastikan kalau ibu memang sudah tewas. Lelaki yang tidak dapat kulihat dengan jelas wajahnya itu masih bernyanyi sambil sesekali melihat wajah ibu. Dengan piawai, dia melukis figur ibuku di atas kanvasnya. Aku ingin teriak saat menyaksikan apa yang tengah aku lihat saat itu. Tapi lidahku keluh, tubuhku gemetar, tapi sulit untuk bergerak. Siapa lelaki itu? Dan
Apa yang harus kulakukan sekarang? Keluargaku dibantai. Tampaknya dia tidak mendengar teriakanku. Atau mungkin dia pura-pura tidak mendengarnya. Aku lari menjauh dari kamar itu, mencoba untuk kabur dari rumah. Sialnya, pintu susah sekali dibuka. Ada yang sengaja menguncinya. "Tolong!" teriakku sambil memutar handle pintu, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarku. "Berisik!" bentak lelaki itu dari dalam kamar. Wajahku berkeringat, nafasku terengah-engah. Aku terkejut saat melihat Pak Heri muncul dari dalam kamar. Tangan kirinya menggenggam kuas, sedangkan tangan kanannya menggenggam tali tampar. Dia mendekatiku dengan wajah kesal. "Jangan berisik, nanti ada yang dengar," desisnya. "Tolong!" Aku tetap berteriak, tapi sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat mendengarku. Pak Heri mengikat kedua tangan dan kakiku lalu menyeretku ke dalam kamar. Ia mengambil kursi lipat dan mendudukanku di samping mayat ibu. Tubuhku juga diikat, mulutku dilakban. Aku menangis ketakutan sambil menoleh pada ibuku yang sudah tidak bernyawa. Lalu Pak Heri berjalan ke sudut ruangan. Dia menyingkirkan tumpukan lukisan dan membongkar keramik lantai itu satu persatu. Aku tidak tahu apa yang sedang ia cari. Sesekali Pak Heri menyeka keringat di dahinya. Setelah keramik di sudut ruangan itu dibongkar, ia lalu menggali tanah tanpa alat apapun. Dia hanya menggunakan kedua tangannya. Dari dalam tanah itu, dia menarik sebuah lengan manusia dan memaksanya keluar. Tampaklah jasad ayahku yang sudah kaku. Aku melenguh sambil mengamuk hingga jatuh ke lantai. Masih dalam keadaan terikat pada kursi, aku berusaha meringsut mendekati jasad ayah. Pak Heri tidak mempedulikanku. Dia menyeret jasad ayah lalu menyandarkannya pada ibu. "Nakal banget sih kamu," katanya sambil menarikku kembali ke posisi awal. Pak Heri membariskan kami. Dia juga membenarkan posisi ayah. Tangan ayah diletakkan di atas lahunan ibu, sedangkan kepala ibu ditundukkan ke arah ayah sehingga terlihat sedang bermesraan. Dia juga membetulkan posisiku agar menghadap ibu. Nah, kalau begini kan enak posisinya. Kamu jangan bergerak ya. Mau saya lukis dulu. Dia kembali ke tempat duduknya lalu mengganti kanvasnya dengan yang baru. Setelah lukisan itu selesai, Pak Heri menunjukkannya padaku. Aku tertunduk karena tidak sanggup melihat lukisan mengerikan itu. "Nah, kita pajang di sini ya," ujar Pak Heri. "Kau tahu Jason, sebagian lukisan ini adalah karya bapakku. Kami memang gemar melukis orang mati," katanya sambil membetulkan posisi lukisannya agar presisi. Kemudian Pak Heri menghampiriku. Dia merogoh sesuatu dari celana pendeknya. "Lihat ini Jason." Dia menunjukkan foto anak kecil seumuranku. Foto itu hitam putih dan sudah lusuh. "Kau mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Jangan khawatir, aku akan merawatmu seperti anakku sendiri." Aku menggelengkan kepala sambil terus melenguh. Tak lama kemudian ada seseorang mengetuk pintu. Dia memanggil-manggil nama ibu. Aku kenal suaranya. Itu suami baru ibuku. Mendengar suara itu, Pak Heri panik. Dia membuka ikatan tali di kursiku. Dengan terburu-buru, Pak Heri langsung menggotongku ke dapur. Dia membuka triplek yang menutupi lubang bawah tanah dan tanpa pikir panjang, dia langsung melempar tubuhku ke dalam lubang itu.
Kepalaku membentur lantai sampai berdarah, tapi aku masih dalam keadaan sadar. Tali yang mengikat kaki dan tanganku sangat kuat, membuatku tidak bisa berkutik sama sekali. Tidak ada yang bisa kuperbuat selain berdoa. Semoga ada seseorang yang bisa menyelamatkanku. Dari atas, ku dengar triplek itu dibuka kembali. Ada benda yang dijatuhkan dari sana. Aku mengadu kesakitan karena benda itu menimpa punggungku. Dan saat kulihat, ternyata itu adalah kepala suami barunya ibuku. Aku tidak ingat siapa namanya, tapi jelas aku kenal wajah itu. Aku menjerit sekuat tenaga. Suaraku tertahan di tenggorokan. Sesaat setelah kepala itu jatuh, Pak Heri juga menjatuhkan bagian tubuhnya. Tubuh itu berdebam dan hampir saja menimpa aku. Malam ini bagaikan mimpi buruk. Aku tidak menyangka kalau Pak Heri adalah dalang dari semua ini. Tapi kenapa dia berbuat seperti ini? Apakah semua lukisan itu adalah orang yang pernah ia bunuh? Sesaat kemudian, ku dengar ada seseorang yang menuruni tangga. Itu pasti Pak Heri. Aku meringsut mencari tempat untuk bersembunyi. Sambil menuruni tangga, Pak Heri bersiul. Sesekali, dia juga memanggil namaku. Jason, Jason, ayah datang. Suara itu sangat mengerikan bagiku. Diangkat anak oleh psikopat. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku. Suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika, aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. Jason, mulai saat ini kamu jadi anakku ya. Dan ruangan ini jadi kamar kamu sekarang, kata Pak Heri. Aku menolak. Aku pun meludahi wajahnya. Aku gak mau jadi anakmu, dasar pembunuh. Namun dia tidak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. Saat pertama kali saya lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya. Jangan khawatir, kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula, semenjak ayahku meninggal gantung diri, rumah ini jadi milikku. Jadi, kamu bebas tinggal di sini selamanya. Gak mau. Tolong, Pak, keluarkan aku dari sini. Aku nangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. Jangan nangis dong, kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar, ayah carikan makanan dulu, katanya sambil mengecup keningku. Dia naik ke permukaan. Tidak lama kemudian, Pak Heri kembali dengan membawa kantong plastik hitam. Entah apa isinya. Nah, ini ayah bawa makanan buat kamu. Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum lihat isinya, aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuk ke dalam plastik lalu mengaduk-aduk telur busuk itu. Ini enak, katanya sambil menjilati telunjuknya. Tolong, jangan, Pak, aku gak mau,
teriakku sambil menangis. Ini enak kok, buka mulut kamu. Dia memegang kepalaku, memaksaku agar memakan telur busuk itu. Aku mengibaskan plastik itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja, plastik itu jatuh dan telurnya acak-acakan di lantai. Lagi-lagi, Pak Heri tidak marah. Dia malah tersenyum sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ya sudah, kalau kamu gak mau, nanti ayah carikan makanan yang lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu. Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukis, lalu menyeret kursi lipat yang tergeletak di sudut ruangan. Yang bikin aku bergidik ngeri yaitu Pak Heri mendudukkan jasad suami ibuku yang sudah tak berkepala. Ini bakal jadi karya seni yang hebat. Tubuh tanpa kepala. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. Kau lihat ayahmu ini melukis. Siapa tahu kelak kamu jadi seniman handal seperti ayah, kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Dia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab, tapi air mataku terus menetes. Tubuhku ini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran, kenapa aku masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Aduh, catnya habis nih, padahal belum selesai. Ayah mau ambil catnya dulu ya. Tolong jaga lukisan ayah, pinta Pak Heri. Dia lalu naik lagi ke permukaan. Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan. Ini adalah momen paling horor dalam hidupku. Ditambah lagi, ruangan ini yang begitu hening. Aku hanya mendengar suara tangisku sendiri yang tertahan dan sesenggukan. Semakin lama, ruangan ini semakin mengerikan. Ku coba memejamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad tanpa kepala di hadapanku. Tak lama kemudian, ku dengar suara kursi berderit. Saat membuka mata, jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu meringsut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya, jasad itu malah mendekatiku. Dari kejauhan, aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku. Aku benar-benar takut, tapi tali yang mengikat tangan dan kakiku begitu kuat dan tidak bisa dilepas. Kepala itu kini benar-benar ada di hadapanku. Matanya perlahan terbuka, bibirnya kemudian tersenyum dan mulai terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. Jason, ayo kita main, lirihnya. Aku berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang bisa mendengarku. Rasanya aku mau mati saja, menyusul kedua orang tuaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Dongeng Seram.